Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy Bono Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini rumor soal kemungkinan pemerintah bakal gagal bayar itu semakin menguat. Dan lebih menarik lagi karena Menteri Keuangan Sri Mulyani itu kan baru saja memberikan semacam statement bahwa pemerintah itu bisa bayar utang asal rakyat membayar pajak. Nah, ini kan statement yang menarik karena kita tahu bahwa dalam ekonomi yang sulit seperti ini kelihatannya bakal susah orang bayar pajak. Jangankan rakyat biasa, orang konglomerat yang dikasih teks amnesti aja nggak pada bayar pajak. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang ini soal yang serius ini dengan ahli fiskal Awalil Rizki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau kemarin kita kan masih bicaranya minggir-minggir, sebelum terlalu fokus pada benar bisa gagal bayar atau tidak. Tapi kali ini saya mesti minta penjelasan Anda, benar nggak sih hitung-hitungannya bisa bakal bayar atau gagal bayar sebenarnya? Ya, makasih Mas Hersu. Yang perlu diklarifikasi satu dulu ya, bahwa gagal bayar itu tidak sama dengan bangkrut. Ini kan kalau netizen nyambernya kan suka begitu tuh. Jadi ketika saya buat di media sosial, gagal bayar itu artinya bisa satu kali, bisa beberapa kali terhadap kewajiban yang jatuh tempo pada waktu tertentu. Kewajiban utang ya, baik itu cicilan bisa, pelunasan satu atau beberapa seri SBN, surat utang, atau satu kewajiban cicilan, atau bunganya. Kalau bangkrut kan artinya ya seluruh aset kalah dengan nilai utang, kan beda nih. Nah, tetapi dalam konteks keuangan negara, default gagal bayar itu cukup berdampak besar. Jadi tidak berarti seluruh utang tidak terbayar. Jadi pada suatu ketika gitu misalnya ada yang harus dilunasi dalam seri SBN atau pinjaman tadi, lalu pemerintah tidak bisa memenuhi kewajibannya, itu akan jadi berita dan bisa berdampak panjang kepada ekspektasi, kepada itu dulu yang kita kunci. Pertanyaannya, ya memang belum pernah kita. Ini Mas Haris uniknya. Indonesia ini negara yang kalau dalam hal utang piutang, pemerintah ya dalam hal ini, itu tertib. Jadi kita good boys lah. Mungkin ibaratnya itu dengan kondisi apapun, kita selalu berusaha bayar cicilan dan bunga dengan tepat. Itu dulu yang kita kunci. Ngomong semua pemerintahan atau hanya pemerintahan Presiden Jokowi? Ya, selama era reformasi kita belum pernah gagal utang. Gagal bayar utang, default. Pada waktu krisis itu sebetulnya nyaris itu, tetapi ibaratnya itu ada rundingan dan memang media sosial juga nggak seperti sekarang ini, jadi tidak terpublikasi, bisa diselesaikan dengan rundingan. Dan jangan lupa Mas Hersu, sebelum reformasi seluruh utang pemerintah, hampir seluruhnya, itu dalam bentuk pinjaman. Pinjaman itu artinya langsung kepada para pihak, apakah itu negara, apakah itu organisasi multilateral, jadi bisa dirunding. Nah sekarang ini kan kita sudah cerita kemarin, bentuk utangnya tuh berbentuk surat. Surat itu tiap hari, tiap minggu bisa berubah pemegangnya, sehingga berundingnya tidak bisa. Pasti urusannya bayar atau tidak bayar. Gitu loh. Itu Mas. Dan faktanya jadi hitung-hitungannya yang seperti apa deh, supaya kita bisa... Betul. Jadi biarpun kita belum pernah gagal bayar utang, saya termasuk yang agak banyak mengingatkan ya, melewati status, melewati tulisan, dan juga webinar, dan ini saya gunakan kesempatan ini juga di acara Mas Hersu ini untuk mengingatkan bahwa ya kalau di film itu kan segala sesuatu ada pertama kalinya, itu loh, kira-kira begitu kan. Nah jadi wajar dong saya sebagai warga negara, apalagi kebetulan saya yang pertama kali juga kan. Saya intens bahwa ada terbuka peluang untuk pertama kalinya, dan itu sudah didahului meskipun tidak berarti itu persis berhubungan, kan BUMN sudah mulai ada yang gagal bayar utang kan. Garuda itu besar-besaran, iya BUMN ya, bukan pemerintah. Artinya ya, tapi sebelumnya BUMN besar kita tidak pernah default. Saya ingatkan ya, BUMN besar itu nyaris tidak pernah default. Artinya kan dia sudah melakukan bukan melakukan ya, itu bukan melakukan namanya, tapi tidak bisa melakukan. Nah sangat mungkin. Lalu saya mencoba menghitung-hitung dari, otomatis kalau yang namanya gagal bayar itu kan hitungan pertama kita itu berapa yang harus dibayari.
karena saya pernyataannya itu tidak terkait dalam waktu dekat, tapi juga tidak panjang. Waktu dekat itu artinya ya sebutlah sampai akhir 2021, kelihatannya masih tampak aman. Lalu kita bicaranya 2022 sepanjang tahun, berarti 1,5 tahun ke depan ini, itu kita lalu bisa melihat, terutama yang tahun depan ya, berapa kira-kira yang harus dibayar selama setahun itu. Nah, yang namanya beban kan ukurannya adalah kemampuan membayar. Kemampuan membayar yang utama itu adalah pendapatan. Ya kan, dengan beban, bukan posisi loh Mas. Bukan sisa utang. Sisa utang kita sudah diskusi sampai 6.554 triliun kan akhir Juni. Tapi itu ada yang masih jatuh tempo 25 tahun, 10. Yang kita bicara yang harus dilunasi setahun di depan, tahun 2022, ditambah bunganya. Nah, itu kita hitung, kita perakirakan. Lalu kita juga perakirakan pendapatan kita kan? Bisa nggak itu? Nah, hanya kita sudah punya informasi sejak beberapa kali kajian, selama ini pemerintah bayar utangnya, bunga maupun cicilannya, tidak dari pendapatan, tetapi dari utang baru. Benar nggak? Nah, maka risikonya adalah kalau tidak ada orang yang mengutangi, itu ekstrimnya. Pasti nggak bisa bayar. Ada orang yang mengutangi, tapi jumlahnya kurang dari yang harus dibayar. Jadi kita butuh membayar utang 500 dan bunganya 400, 900 berarti kita sudah lihat hitungannya kemarin, nanti kita ulangi. Lalu kita berarti cari utangan baru kan 900 itu netonya ya. Lebih dari itu harus kan untuk membayari. Nah, tidak dapat. Jadi risiko gagal bayar kita itu menurut saya bukanlah pada soal pendapatan kita akan tercapai tidak target pemerintah, tetapi tercapai tidak rencana nyari utangnya itu. Nah, di situ hitungannya jadi menarik kan? Wah. Ya, oke. Kalau artinya gini, bahasa ngomongnya itu kalau itu ada duit kita di kantong lah yang bisa bayar sendiri kan. Artinya kita ada penghasilan, masih ada penghasilan gitu. Sekarang ini kita nggak bisa mengandalkan tabungan, tidak bisa mengandalkan penghasilan, tapi betul-betul ada orang yang iba hatinya memberi utangan pada kita, kira-kira gitu ya. Kalau Mas Hersut sebagai jurnalis wajar ya, memang harus ada kritik dari kawan-kawan jurnalis, iba hatinya. Kalau saya dari ekonom, dari pemerintah dulu yang ekstrim, nanti saya di tengahnya. Kata pemerintah, kalau orang masih memberi utang, itu kredibilitas kita tinggi. Artinya kan kita masih dipercaya. Dan dengan utangan itu nanti kita bisa melakukan banyak hal selain bayar utang. Ya, menurut pemerintah ya. Juga, tetapi saya ambil di titik tengah, Mas. Saya ambil di titik tengah antara mungkin beberapa jurnalis atau netizen lah ya, yang ini pemerintah kok bayar utang, jangan hanya bayar utang loh Mas, bayar utang dan bunga utang lama dengan utang. Nah, tadi pemerintah di sisi yang lebih ekstrim, ini orang selalu mau mengutangi. Kenapa selalu mau mengutangi? Karena kita selalu bayar utang dan bunganya. Sehingga pemerintah yakin di tahun depan masih lagi. Nah, saya di tengahnya. Nanti dulu, itu adalah dahulu. Sampai sekarang kita bicara. Mari kita lihat ke depan. Ada nggak orang mau ngutangi? Tadi kita ngikut pemerintah saja. Seberapa kredibel kita? Kita kredibel berdasarkan catatan masa lalu. Tapi kan kalau orang memberi utang itu selain kredibel juga, ya dia ini besok ada duit nggak? Saya make sense ya. Jadi Mas Hersut ini kaya, kredibel, tapi saya tahu sampai dalam kondisi mau bangkrut, belum tentu saya mau ngutangi. Nah, kita tentu tidak bangkrut ya, tetapi otomatis yang membeli surat berharga negara. Jangan saya dong, contohnya Indonesia. Jangan saya. Ya udah saya aja lah. Nah, tapi sekali lagi make sense ya. Bahwa orang itu akan memberi utang itu pastilah melihat rekam masa lalu, rekam jejak masa lalu, dan potensi kedepannya ini bisa diutangi nggak? Gitu. Ya. Oke, saya kenapa tanya tadi soal penghasilan itu karena Bu Sri Mulyani, saya mengutip Bu Sri Mulyani sebagai bendahara negara, kan beliau bilangnya kalau rakyat bayar pajak. Nah, itu kan kita udah sama-sama tahu bahwa pajaknya itu pasti shortfall, pasti akan jatuh penerimaan pajak lah. Ini kan jadi wajar dong kalau sebagai rakyat saya tanya pada Anda gitu. Oke, silakan. Sebenarnya saya sih baca beritanya, saya tidak mendengar langsung, saya hanya baca berita. Nah, itu ya saya juga cukup heran ya, karena sampai kita bicara ini rakyat tuh bayar pajak secara umum. Maksudnya itu kan ya bahwa ada yang menghindari pajak, baik legal maupun ilegal, itu soal lain. Tetapi kan faktanya rakyat bayar pajak gitu loh, karena ada penerimaan pajak, penerimaan perpajakan. Kalau nggak ada kan nol itu. Nah, secara keuangan memang secara ya kayak dompet lah kalau kita keluarga itu kan
yang disebut pendapatan memang yang paling utama pajak itu. Tapi kalau kita buka yang lebih luas namanya penerimaan, bukan pendapatan, Mas. Jadi ini beda nih ya. Karena kita edukasi nih. Kalau pendapatan itu sepenuhnya ya dari pajak, dari apapun yang tidak lagi punya kewajiban untuk mengembalikan dan sebagainya. Kalau kita menerima dari utang baru atau apapun ya, atau orang investasi ke kita, itu kan kita nerima, penerimaan berarti, tapi bukan pendapatan. Nah, mari kita lihat bahwa kalau pemerintah dianggap sebagai dompet yang nerima semua ya sama toh. Lalu kita pakai untuk belanja kah, untuk membayar utang kah, sama. Tetapi kan catatan APBN terlihat bahwa yang pajak tadi, seluruh pendapatan itu habis untuk belanja. Bahkan habis termasuk untuk bayar bunga. Nah, yang cicilan hanya dari utang. Sehingga ya saya juga bingung, betul tapi tidak betul banget gitu loh. Ya kadang kan tadi di dompet kan semua masuk. Seandainya orang nggak bayar pajak ya susah. Tetapi faktanya selama ini, yang membuat kita bisa bayar utang, ini yang pendapat saya ya, yang membuat kita bisa bayar utang selama ini bukan ke depan nih. Itu karena kita dapat utangan. Maka kunci analisis kita adalah untuk risiko itu dapat nggak lagi kita utangan? Bukan hanya utangannya, Pak, sebesar yang akan menjadi beban kita nggak? Ya dapat sih dapat. Ya gitu loh. Ini baru kita main angka, kita pilih angka. Ya, kita ikutin logika itu tadi yang saya anggap Bu Sri Mulyani, apakah itu keperucut atau itu karena disparate atau karena kerusakan atau apa? Kita ikutin yang analisis Anda gimana? Hitungannya deh. Ya, hitungannya ya. Jadi kita mulai dari beban dulu. Bahwa ke depan itu beban membayar pokok utang. Saya selalu menekankan betul ini. Pokok utang itu artinya kalau SBN adalah seri yang jatuh tempo, harus dibayar full sesuai yang jatuh tempo. Jatuh tempo itu waktu pelunasan lah gitu, sudah harus dibayar. Lalu ada yang bersifat cicilan. Cicilan itu yang pinjaman, utang satu triliun, cicilannya kan bisa 15 miliar, 20 miliar. Nah, dihitung, itu namanya pelunasan pokok utang. Nah, ada nggak informasi tentang tahun 2022? Ya, sejauh ini dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah tidak mempublikasikannya secara luas, gitu Mas, secara eksplisit berapa. Karena itu di dalam angka APBN selalu ada kata-kata neto. Neto itu artinya bersih. Jadi misalnya SBN neto. Nah, SBN neto itu berarti selama setahun pemerintah merencanakan menerbitkan itu berutang berarti ya. Lalu ada membayar yang ditampilkan angkanya neto. Artinya kan sudah bersih. Ini juga merupakan sesuatu yang selalu saya berulang kali dalam berbagai kesempatan itu mengkritik. Kenapa sih tidak ditaruh dua-duanya? Bahwa itu rencana boleh geser-geser sesuai aturan silakan, tapi kan kita bisa ngelihat. Nah, Mas, itu kita hitung. Tapi karena saya sudah terbiasa lihat, tetap bisa ngitung. Meskipun nah, itu pemerintah tidak terus terang berapa yang akan dicicil. Nah, ini angkanya sedikit berbeda-beda, berbagai dokumen dihitung. Tapi saya bisa memastikan, saya mengikuti salah satu. Caranya begini, kan Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan itu membuat dokumen namanya setiap 3 bulan statistik utang sektor publik (SUSPI). Di situ ada utang pemerintah. Lalu sayangnya di dokumen ini tidak user friendly ya, bentuknya hanya Excel gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti silakan dicek oleh para pemirsa. Di situ kan ada per 31 Desember tahun lalu 2020 ada jumlah utang, lalu ada istilah utang jangka pendek. Utang jangka pendek kan berarti kurang dari setahun. Berarti selama 2022 dia harus lunas. Ya. Lalu ada lagi utang itu jangka panjang. Dulu 10 tahun, 25 tahun, tapi kebetulan jatuh temponya di tahun 2022. Masuk akal ya? Okay. Nah, dijumlahkan. Jumlahnya juga nggak ditulis, tapi ya saya kan ada karena berupa Excel, ya tinggal saya jumlahkan. Jumlahnya 490 triliun. Make sense ya? Ya. Bahwa menurut informasi Bank Indonesia dan pemerintah Kementerian Keuangan sendiri, bahwa utang jatuh tempo selama tahun 2022, jadi kita nggak bicara 2021 nih, 490 triliun, Mas Heru. Nah, lalu bunga berapa? Bunga ini terus terang di RAPBN. Ya kan? Karena kan untuk tahun 2022 masih belum diputuskan, tetapi sudah ditulis angka, dan biasanya untuk bunga nggak banyak berubah. Karena udah dihitung kan. Ngitungnya gimana bunga itu? Ya kan udah dilihat, ini kita sudah punya SBN berapa, bunganya berapa masing-masing seri, kan bisa dihitung. Begitu juga dengan cicilan, itu kan ada bunganya yang
dihitung pemerintah mengatakan 405 triliun. Jadi kita kan tinggal menjumlahkan. Berapa itu 405. total jadinya? Ya 405 ditambah 400 berapa tadi? 90 berarti kan 895 triliun. Kurang lebih begitulah. Ya, 895. Tetapi saya tetap tidak pakai angka 490 Mas Hersu, karena ternyata di utak-atik itu 525. Jadi saya berani bertanggung jawab 520. Yang utak-atiknya itu kan dokumen itu beda-beda, Mas. Ada rencana utang tahunan, ada suspi tadi. Nah, 500. Dan yang cara menghitung lain, tahun-tahun dulu berapa bayar cicilannya? Nggak mungkin tahun 2022 lebih rendah dong. Nah, nanti kita lihat di tahun 2020 ini kebetulan kita bayar cicilannya berapa? 456 triliun. Tadi kan saya menduga semula 490. Tetapi jangan lupa di tahun 2019 kita bayarnya 562 triliun. Di tahun 2018 500 triliun. Nah, intinya ini teknis ya, saya utak-atik. Maka tahun ini, tahun 2021 yang sedang berjalan ini, pemerintah tadi saya masih bisa pegang 490. Tetapi yang di 2022 saya memakai angka 525 triliun. Berarti 525 ditambah 405 kan? Ya. 8 berarti 930 triliun untuk tahun depan. Begitu Mas cara ngitungnya. Ya kan? Oke. Itu yang harus dibayari. Lalu dari pajak, jangankan pajak, pemerintah itu punya penerimaan perpajakan dan bukan pajak. Nah, yang bukan pajak itu hasil sumber daya alam kah, pendapatan badan layanan umum, kan kita urusan-urusan di kementerian, di lembaga pemerintah kan ada yang bayar juga. Rumah sakit kan bayar, sekolah juga, pendidikan yang milik pemerintah juga ada yang bayar. Pokoknya itu dijumlahkanlah semua, namanya badan layanan umum kan. Lalu juga macam-macam namanya. Lalu BUMN juga yang laba itu suka nyetor. Nah, dijumlahkan semua itu pendapatan itu. Nah, jumlah namanya pendapatan negara bukan pajak. Jadi nggak hanya pajak nih. Tetapi semuanya ini pendapatan dari rekam jejak itu untuk belanja saja tidak cukup. Ya bagaimana mungkin untuk membantu membayari beban utang? Karena itu secara statistik. Tentu ya, kalau saya ini bapak rumah tangga, saya bisa aja jelasin sama tetangga atau keluarga besar. Ini dari pendapatan dari ini saya bayarkan ke utang yang ini ya. Itu kan soal cerita, tapi secara dompet saya, seluruh pendapatan saya itu tidak ada yang dipakai untuk bayar utang. Oke, hitung-hitungannya berapa itu? Gimana coba hitung-hitungannya? Nah, jadi hitungannya berarti kan pemerintah tadi harus bayar 930 triliun. Kan begitu toh? Nah, pendapatan yang direncanakan di tahun 2022 itu 1.840 triliun. Ya, betul ya. Kalau sekarang kita agak sedikit mundur sedikit. Jadi umpama saja nih, umpama ini tiba-tiba ada keputusan radikal, bukan keputusan radikal, atau memang tidak ada yang mau ngutangi, ini kan umpama begitu. Berarti kan hanya ngandalin pendapatan itu. Benar nggak? Nih, andai berarti kita bisa membandingkan jumlah yang harus dibayar, beban bunga ya, bukan posisi nih, beban bunga plus cicilan, tadi yang 930, dibandingkan dengan pendapatan yang 1.840 itu ada namanya Mas Hersu. Namanya debt service to revenue, atau bahasa Indonesianya beban pembayaran utang dibandingkan dengan penerimaan pendapatan negara. Ya singkatannya DSR ya. Ini bukan, ini sesuatu yang sudah puluhan tahun dipakai untuk mengukur kemampuan suatu negara, salah satu ya, solvabilitas namanya kan, kemampuan membayar. Jadi tidak dianggap dulu tidak ada kaitannya dengan dia diutangi. Bahwa berarti kalau Mas Hersu ini saya analisis sebagai saya mau memberi kredit, maka saya kan menganalisis pendapatannya Pak Hersu. Saya juga mau tahu posisi, tapi nggak penting juga posisi. Yang paling penting adalah ketika saya utangi, ini Mas Hersu ini bebannya yang sudah berapa gitu kan? Oke. Nah, ke depan berapa? Maka namanya DSR, dan itu dipakai oleh Intose. Intose itu lembaga BPK sedunia. Ya. Kan wajar toh sebagai alat ukur menganalisis, dipakai oleh BPK otomatis. Ya. Nah, namanya DSR. Hitung-hitungannya gimana tadi itu DSR antara? Ya, saya ulangi ya. Berarti tadi beban kita sudah ketemu, ini 2022 ya. Ya, 930. Pelunasan 525, bunga 405, lalu 930, pendapatan sudah dinyatakan ditargetkan 1.841 lah, dibulatkan ke atas di RAPBN. Maka 930 dibagi 841 ini dapat angka 50,57%.
50% lah kita BKT bulat ke bawah. DSR-nya Berarti kan separuh dari pendapatan Mm-mm. jika kita tidak dapat utang Mm-mm. atau tidak mengutang, itu habis dipakai untuk bayar beban utang. Oke. Nah, gitu, itu namanya DSR. Nah, Ya. ada ukurannya, Mas. Ukuran ini tentu saja bukan soal salah benar atau melanggar hukum, karena nggak ada undang-undangnya. Tetapi best practices internasional oleh Intusai tadi juga Intusai mengutip IMF, kurang apa lagi kan, International Monetary Fund dengan IDR, International Debt Relief. Jadi ada organisasi khusus utang yang kita juga melihatlah. Nah, mereka beri batasan, terutama IMF. Yang aman itu kata IMF masih cukup aman. Itu adalah 25 sampai 35%. Kalau di bawah 20% aman banget. Nah, artinya bebannya dibandingkan pendapatan itu jangan lebih dari 35. Memang IDR kasih batas lebih tinggi 63. Nah, IMF ini lebih umum diterima untuk kasus DSR ini. Nah, kita udah tahun depan 50,5. Bahkan hitungan saya tadi yang 490 dan seterusnya untuk tahun 2021 yang berjalan ini sudah 49,33. Yang sudah terjadi di tahun 2020 berarti udah realisasi nggak perkiraan lagi, itu 46,76%. Jadi geraknya ini sudah di separuh kita dari pendapatan. Itu dari sisi pendapatan. Sehingga saya kunci sekali lagi, satu-satu nggak mungkin kita kemudian karena ini lalu udahlah belanja kan 2.700 kurang lebih. Nah, udah kita belanjanya kita potong aja supaya dengan duit tersisa tadi, kalau separuh dari 1.840 kan tinggal 900. Nggak mungkin kan kita memotong belanja sampai 1.900 triliun. Nah, karena itu satu-satunya peluang untuk membayar beban utang. Saya ingin tekankan, satu-satunya peluang kita untuk membayar beban utang itu adalah dengan utang baru. Itu sudah terjadi di tahun-tahun kemarin. Tetapi saya kasih tanda pentung dalam arti ini hati-hati karena kondisinya itu berbeda, Mas. Oke. Nah, ini mungkin perlu didiskusikan apa bedanya. Nah, sedikit ya biar sampai tanya lagi. Bentar, Antara lain yang berbeda adalah yang memberi utangan kepada pemerintah itu kan ada pihak dalam negeri domestik ya. Ya, dia beli SBN. Itu bisa bank. Ya, bank kan beli. Bisa individual. Ya, tapi tidak banyak. Retail namanya. Ada juga lembaga pensiun, dana pensiun. Kemudian ada lembaga sekuritas, lembaga keuangan. Intinya begitu. Lalu ada asing, kan gitu toh. Pihak asing beli SBN, baik itu SBN valuta asing maupun SBN rupiah. Jadi dia pegang, ngutangi tapi pakainya rupiah, ngambil SBN. Nah, itu kan bisa dianalisis, Mas. Nah, pada tahun 2021 yang sedang berjalan ini, itu yang asing ini stuck. Tidak menambah dari posisinya di akhir 2020 selama 7 bulan ini. Jadi kalau disederhanakan ya wait and see. Dia tentu ada proses jual beli ya, jual sebagian SBN beli baru, tetapi secara statistik tidak bergerak di 970 triliun. Tidak ada minat memberi SBN. Lalu siapa? Nah, itu yang kita kenal oleh publik burden sharing itu. Yang beli surat utang pemerintah ini yang meningkat signifikan. Tidak hanya di tahun 2021, sejak pandemi, berarti sejak pertengahan tahun lalu, berarti sudah setahun, itu satu Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia itu dulunya tidak boleh, Mas, beli langsung. Dulu nggak boleh, tapi kan ini pandemi, oke lah, kita nggak mempertanyakan itu. Nah, dibeli oleh Bank Indonesia itu artinya pemerintah berutang kepada Bank Indonesia. Yang kedua, bank. Bank ini dulu juga udah punya SBN, kan mereka beli, karena dia harus ngatur nih. Ada yang disalurkan sebagai kredit, ada yang dipegang sebagai surat berharga, nah salah satunya SBN itu cukup banyak. Tetapi selama era pandemi, bank ini berlipat, jadi hampir naik 2 kali lipat dari sisi dia, dari sisi si banknya, sehingga signifikan. Kenapa? Karena dia mengurangi atau setidak-tidaknya tidak menambah, jadi stuck lah ya, kontraksi sedikit daripada saya nyalurin kredit ke sektor real yang agak berisiko, mending saya beli SBN dapat bunga. Nah, tetapi di sini kunci analisis kita ke depan. Apakah si bank masih punya uang lagi untuk membeli baru? Kita udah nggak bicarakan yang kemarin. Yang kemarin kan sudah tuh. Nah, maka analisisnya harus masuk kepada apakah dana perbankan akan meningkat. Nah, itu kan analisis tersendiri. Nah, saya melakukan. Ya akan meningkat, tapi nampaknya ada pelandaian dana yang disimpan di bank nantinya.
Kemudian BI tadi, apakah BI akan diminta terus-menerus membeli? Porsi BI itu sekarang Mas secara total itu sudah sedikit di atas asing tadi. Jadi asing tadi 970-an. Kita bicara ini ya di Agustus ini. BI sudah 1.000 lebih. Itu belum pernah terjadi. BI itu biasanya hanya kira-kira 1/4. Ya, ini kan tentu ada hitung-hitungannya, ada kalkulasi mengapa di masa lalu Bank Indonesia itu tidak boleh membeli SBN. Gitu kan, pasti kan itu apa maksudnya dan apa bahayanya sekarang ketika kemudian Bank Indonesia diminta untuk burden sharing, ini artinya berbagi beban gitu ya, berbagi beban dan dengan membeli SBN. Ya, sebenarnya bagi bebannya itu bukan di posisi utangnya saja, tetapi kan tadi kalau SBN itu kan berbunga atau tadi, nah khusus yang dipegang BI itu bunganya diminta BI tidak sebesar yang lain, nah itu namanya berbagi beban. Jadi ada dua hal nih Mas. Bahwa BI membeli SBN di pasar perdana satu hal. Saya sebut pasar perdana dulu ya, BI itu punya SBN juga, tapi belinya di tangan kedua. Jadi si bank, nah yang menjual ke BI repo namanya kan, tidak dijual begitu digadaikan, tapi kan berarti BI punya gitu loh. Nah itu dulu mekanisme itu dipakai memang antara lain untuk menjaga independensi Bank Indonesia. Artinya kan kalau ini SBN kan Bank Indonesia diminta, lo pokoknya utangi saya, nah, gitu loh. Tapi ini debatable ya. Ini debatable Mas. Agak rumit sedikit. Apakah lebih bagus yang mana? Tetapi kita bicara fakta aja dulu. Bicara fakta bahwa kemudian Bank Indonesia melewati Perpu lalu Perpres kan diminta. Tetapi semula dikira itu kan hanya berlangsung selama tahun pandemi saja 2020. Diperpanjang 2021 meski ada beberapa perubahan skema. Saya sudah mendapatkan informasi dari beberapa rapat mereka dan ya agak sedikit halu juga ya, maksudnya juga publik tidak banyak diberitahu, tapi kalau pengamat bisnis kan harus rajin nyari berbagai sumber informasi. Akan diterapkan kembali 2022. Tadi pertanyaannya apa akibatnya buat Bank Indonesia? Nah, yang itu posisi yang berbagi beban itu adalah bunganya, Mas. Jadi ada yang bunganya 0 dulu 2020 ya wajar karena itu darurat kan beberapa 150 atau 170 0. Lalu sebagian lagi ikut pasar, berarti kan BI dapat masukan 6 ya 6, 7 ya 7. Nah, lalu ada yang separuh-paruh dibagi. Jadi dinyatakan bunga tetapi BI mengembalikan. Nah, artinya nggak jadi dibayar gitu. Ya intinya begitu hitungannya. Maka dampak yang jelas adalah Bank Indonesia akan tidak lagi memiliki pemasukan selama setahun. Kan Bank Indonesia harus menghidupi dirinya dan menghidupi perekonomian dalam arti ya menjaga nilai rupiah, menjaga kondisi moneter kan. Itu akan berkurang si Bank Indonesia. Dia sejauh yang saya coba hitung dan cari tahu dari kawan-kawan yang lebih ahli dari saya tentang moneter, itu maka di 2022 sudah mulai terancam defisit. Artinya defisit itu selama ini Bank Indonesia itu surplus, Pak. Jadi dari pendapatannya, nah di 2023 otomatis juga defisit lagi. Nah, apa dampaknya? Nah ini juga jelimet lagi nih. Kalau nanti Bank Indonesia defisit sampai tingkat tertentu agak besar, mengurangi modal kan? Modalnya dia nih, dia punya modal. Kalau dia modalnya sampai batas tertentu berkurangnya, pemerintah wajib menambahi utang Bank Indonesia. Pusing nggak, Mas Hersu? Ada dari mana? Jadi maksudnya, ya tentu ini ada hitung-hitungannya ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa skema ini kurang menjadi diskusi publik, terutama diskusi ahli ya. Yaitu ini kita mau merencanakan yang seperti apa? Ini sudah bukan darurat lagi dong. Kalau 2020, 2021 masih. Kalau 2022, 2023 kita merencanakan lagi. Tetapi ya tadi, kalau tidak begitu, kalau tidak Bank Indonesia ikut membeli 2022, pada rencananya mau nyari 973 triliun, itu bisa nggak dapat. Nah, nggak, ini pertanyaan saya ya. Jadi apakah pernah terjadi Bank Indonesia defisit? Dan kalau terjadi seperti Anda itu kan ini seolah seperti kantong kiri dan kantong kanan. Karena kantong kiri kempek, ini kan disuruh mengisi kantong kiri. Kantong kirinya tiba-tiba defisit, yang suruh ngasih kan harusnya dari kantong kanan. Lah kantong kanannya defisit. Bagaimana kita mau mengisinya? Bulat ini. Ya. Kalau Presiden Jokowi ruwet gitu. Ya, tapi memang hitungan keuangan negara itu ya harus diakui ya. Kita berusaha menyederhanakannya ini pun memang cukup susah. Dan
banyak ruang perdebatan antara ahli pun, Mas Hersu. Jadi bahkan ada yang ekstrim. Saya mungkin sudah mulai mendekati ke yang ekstrim dalam konteks moneter ini. Sudahlah, daripada burden sharing, bunga dipotong, sudah dirundingkan saja dan dipayungi oleh undang-undang. Berarti kan dibicarakan kepada DPR dan kita, rakyat tahu, dan orang-orang kayak saya yang pengamat ini juga ikutan, kalau boleh, ikutan ngitung. Ya sudah, pemerintah ini berutang aja kepada Bank Indonesia. Misal begitu toh. Tapi ini ada tapinya. Kalau itu terjadi, ya yang tadi mau memberi utangan yang bukan Bank Indonesia juga mikir, oh kalau begini ya rawan ini sudah. Nah ini Mas, jadi susahnya pemerintah, kalau saya boleh berempati, ya dimakan bapak mati nggak dimakan ibu. Kalau ternyata rencana utang piutang pemerintah ini bertumpu kepada Bank Indonesia, itu bisa menjadi sinyal buruk buat pasar. Ingat loh, tadi kan ada bank, ada asing, ada bisa sinyal buruk. Ini bagaimana? Bahkan kalau buat saya ini berita tentang bahwa kalau rakyat bayar pajak maka utang bisa dipenuhi, itu juga bisa jadi sinyal buruk buat pasar kan. Ini omongan seperti ini belum pernah terjadi, orang sudah bayar pajak dari dulu terlepas. Dari tadi kata Mas Hersu, rakyat makin susah. Bukan itu kalau buat pengamat. Bayar pajak sudah dari dulu kok. Iya. Oke. Nah, tadi ada berkutat pada dalam negeri ya, pada SBN gitu, asing dan sebagainya. Bagaimana dengan peluang mendapatkan utang dari lembaga multilateral? Nah, ini pertanyaan bagus nih, Mas. Di tahun 2020 ketika terjadi pandemi, ada berita. 2021 juga masih ada berita, benar kan? Nah, sebagai informasi kepada pemirsa, selama 5-10 tahun terakhir ini, jadi tidak hanya di pemerintahan Pak Jokowi, juga di SBY kedua, itu kecenderungannya adalah, namanya kan pembiayaan pinjaman luar negeri, kan gitu toh? Jumlah yang dilunasi itu sedikit lebih besar daripada yang diterima. Tadi beda dengan SBN. Jadi sebetulnya rekam jejaknya adalah posisi pinjaman luar negeri kita itu pelan-pelan berkurang, Mas. Meskipun ya setidaknya stuck lah, dibuat balance lah. Jadi kira-kira ada yang dibayari, ada yang ditarik. Jadi trennya ke sana. Nah, tetapi ketika terjadi pandemi itu berubah menjadi yang ditarik lebih banyak daripada yang dibayari, antara lain disebabkan memang ada tawaran menarik. Dan menurut saya, kalau ini saya tidak anti, malah saya setuju beberapa lembaga multilateral menawarkan bantuan utang ya. Nah, diambil yang sebelumnya tidak direncanakan di APBN sebelum pandemi, sehingga jadinya itu netonya yang diterima lebih banyak daripada yang dibayari ya, khusus 2020. Sebelumnya enggak ya, tapi lebihnya enggak banyak, Mas. Netonya ya 35 triliun, kecil kan dari pembicaraan kita. Nah, 2021 naik lagi karena tadi lagi surplus. Nah, kita kan bicara 2022 nih. Ya, saya tidak tahu bahan pertimbangannya. Mungkin sewaktu menyusun pastilah sudah ada tim, sudah ada bincang-bincang dengan berbagai lembaga multilateral atau negara lain, nggak hanya multilateral loh, negara maju bisa juga kan. Itu ternyata di 2022 kembali ke pola semula. Jumlah yang akan dibayari lebih besar daripada yang diterima, minus 16 triliun. Berarti kan nggak ada nih peluang dari sini. Secara statistik ya ini mungkin menarik didiskusikan. Satu, negara-negara ini, dan sudah dibilang, Menteri Keuangan juga bilang, Pak, semua negara sedang kesulitan. Loh, kalau semua kesulitan ya kita nggak bisa berharap mereka banyak bantu kita dong. Gitu, lembaga multilateral, dia bantu semua, tapi dia punya prioritas. Karena kita ini tidak negara kaya, tapi juga tidak miskin. Bahkan kita baru turun kelas dari menengah atas menjadi menengah bawah. Jadi kalau di menengah bawah itu juga masih paling atas. Maka mengajarkan ya lembaga multilateral akan memprioritaskan lembaga-lembaga yang dikira nanti akan menyangkut soal kelaparan, malnutrisi. Ya benar kan? Maka kita bukanlah skala prioritas. Ya, udahlah, kamu sudah dibantu 2020. Nah, dengan begitu tinggal SBN kunci kita kan? Nah, SBN sama Mas masalahnya. Karena semua negara itu, dan itu sudah dikatakan, semua negara defisit, rasio utangnya bertambah. Seolah-olah kalau negara lain sulit, ya kita tidak sesulit itu, ya kita baik. Enggak benar juga kan? Yang benar adalah hampir seluruh negara kesulitan fiskal. Dan Indonesia bukan yang terbaik, meski bukan yang terburuk, tengah lah. Kita tuh di tengah. Tetapi ketika kita kesulitan fiskal di tengah,
persoalannya sebelumnya bagaimana? Kalau kita bicara itu Jepang, apa itu Jerman atau apa, dia kesulitan fiskal. Tapi nanti dulu, dia kesulitan tuh ketika pandemi. Sebelumnya dia tidak kesulitan. Gampangannya ada bapernya, masih baper apa ya? Ada penyangganya. Lah kita tuh sebelum pandemi sudah bayar utang dan bunga utang dengan utang. Nah sekarang masalah jadinya. Secara teknis ada perebutan sumber dana kan? Dana yang berputar itu biarpun bertambah lalu jadi terbagi. Nah, kita masuk satu tema, Mas. Sudah ada isu namanya tapering off. Nah, ini kan memang harus jadi diskusi sendiri. Saya kasih kalimat sederhana saja. Isu apa? Amerika tapering off. Tapering off dulu, tapering tantrum namanya. Tapi ini beda sedikit. Tapering off itu sudah ada berita. Apa itu? Karena pada waktu pandemi 2020, 2021, 2020 lah paling tidak yang utama. Itu negara-negara seperti Amerika, bahkan itu Jepang juga, itu melakukan namanya QE, quantitative easing. Jadi pemerintah, bank sentral ataupun pemerintahnya dalam hal ini bank sentral ya, itu kan gerojoki duit. Kita juga kan sama toh sebenarnya kepada perekonomiannya. Jadi kan ada duit yang dikucurkan, pembelian aset. Jadi aset swasta diambil dulu supaya ya digadai atau dibeli, nanti kan bisa dijual. Intinya menyuntik perekonomian. Akibatnya apa? Akibatnya juga pada negara ada, bahwa defisit kan meningkat pada masing-masing. Tetapi untuk negara-negara maju, tadi penyangganya bangsa, kita meniru itu sebenarnya. Tapi ini kan yang namanya bantu-membantu tergantung kekuatan. The Fed ya, dia nyablon duit kan. Nah, The Fed ini sudah kasih sinyal. Udahlah cukup ini, pemerintah Amerika udah cukup tapering off-nya, perekonomian aman. Dia di dua dia kan kepada pemerintah dan juga kepada swasta. Saya akan berhenti. Jadi tapering off itu adalah kebijakan untuk menghentikan quantitative easing, ya nyetak duit atau semuanya. Atau pengalaman 2013 Mas Yesus. Jadi kering itu kalau terjadi kan, ya, iya kan? Nggak dijoki kan jadi kering gitu pasar kita jadi. Nah itu yang para pengkritik ya. Saya tidak termasuk yang kubu itu karena begini penjelasannya. Saya juga menduga kan ada pengaruh, tapi nggak se-ekstrim itu. Kenapa? Beda dengan kejadian ketika 2010-2012 QE si Amerika, bahkan ya 2010, 11, 12 itu QE dia. Lalu 2013 si The Fed mengumumkan saya akan menghentikan QE. Ternyata dampaknya gila di negara-negara maju di pasar global. Ini belum dilakukan loh Mas, baru pengumuman. Wah, duit berseliweran nggak jelas, anomali ada ya semacam itu ya. Kan waktu QE-nya di 2010-2012 sampai dengan 2012 itu, QE-nya itu kira-kira sederhananya. Tentu ini sebenarnya perlu diskusi, tapi mudah-mudahan saya bisa menyederhanakannya bahwa The Fed itu menggerojoki ya, membail out, ngasih duit nih kepada para pihak. Nah, pelaku-pelaku ini memakai duit itu masuk ke negara-negara berkembang selain di Amerika sendiri kan, membeli aset. Sehingga kita negara-negara berkembang termasuk Indonesia diantaranya dapat duit masuk, nanti mungkin beli SBN. Nah ketika dia nyatakan QE akan selesai, dampaknya jadi luas, duit-duitnya pada mau balik nih. Ini belum dilakukan loh, baru pengumuman. Makanya disebut taper tantrum. Itu artinya tantrum itu jenis reaksi pasar yang dinamakan tantrum. Tetapi ini beda Mas, 2020 ini ketika Amerika QE, itu tidak banyak duit yang keluar dari Amerika, tetapi dipakai oleh ekonomi Amerika sendiri. Nah, hanya saja tetap ada pengaruh. Kenapa? Karena ketika Amerika QE, ya toh, tidak ada tambahan yang masuk ke sini. Maksudnya, pelaku-pelaku ekonomi, bukan hanya Amerika loh, berbagai negara itu maju, ketika dia dibanjiri duit pun di perekonomiannya, mestinya kan bukan duitnya itu, tetapi kalau misalnya pelaku-pelaku ekonomi di Amerika itu masih ada sisa duit, dia kan masih tetap bisa beli SBN di sini. Nah, ini tidak terjadi. Nah, ketika tapering off, memang beda nih. Kita tidak usah khawatir, karena tidak ada duit QE yang masuk ke sini sederhananya. Tetapi, saya bisa juga melanjutkan analisisnya. Loh, pada waktu QE mereka tidak nambah. Kalau nanti nggak QE lagi, ini belum loh ya, dia tidak QE lagi, gimana kalau pada ngambil sebagian duitnya yang di sini? Nggak usah banyak-banyak, bukan sebenarnya. Nah, maka intinya begini, tidak ngambil itu. Atau artinya dia tidak ada minat atau tidak memiliki kemampuan untuk membeli surat utang pemerintah. Makanya saya juga heran, loh pemerintah kok optimis ya, kondisi internasionalnya begini, banyak orang butuh. Nah, gitu Mas.
Makanya saya bilang tadi likuiditas bakal kering. Nah, tapi gini, oke, kita kembali ke topik semula dan bagaimana kita menyederhanakan ini dan menjelaskan kepada publik apa sebenarnya yang terjadi dengan kemungkinan gagal bayar tadi itu. Karena Anda udah jelas tadi udah jelaskan gagal bayar itu seperti apa. Kemungkinan apa yang terjadi sekarang? Jadinya kan sebetulnya pemerintah itu menduga tahu nggak bahwa ini risiko meningkat. Kan itu dulu juga. Nah, saya baca nota keuangannya. Ternyata ya tahu, ya jelas tahu lah, orang saya pengamat luar aja bisa ngitung-ngitung, apalagi di kawan-kawan di Kementerian Keuangan, di Badan Kebijakan Fiskal itu kan pakar, dia dari dulu bergelut itu. Tahu, buktinya apa? Buktinya ada bab di nota keuangan, namanya bab 6, risiko fiskal, Mas. Karena itu memang diwajibkan, dan itu diminta oleh BPK, sudah ada terus. Jadi kira-kira pemerintah itu harus buat pernyataan bahwa risiko dari APBN yang diajukan ini apa? Nah, tentu yang namanya risiko itu ini yang penting buat para pemirsa ya. Kalau saya sebut risiko itu bisa saja risiko rendah kan, maksudnya gitu. Nah, kira-kira dijelaskan. Nah, salah satu risiko fiskal itu adalah risiko pembiayaan utang. Benar nggak? Nah, kenapa risiko pembiayaan utang? Ya tadi kan, kalau tidak dapat utang, apa akibatnya buat APBN? Nah, dari situ saya menarik kesimpulan dan membuat analisis tentang kemungkinan gagal bayar. Nah, pemerintah memiliki skala nota keuangan ya. Namanya dia buat grafik vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu likelihood. Likelihood itu kemungkinan terjadinya. Jadi kalau tadi kita bicara pembiayaan hutang, itu kemungkinan terwujudnya target 973 triliun neto tadi, neto ya, itu seberapa dari skala? Skalanya 1 sampai 5. Jadi 1 itu ya jarang terjadi, yang paling atas sangat mungkin terjadi, risiko tidak dapat, ini berarti dibalik membacanya. Dikasih skala 3, Mas. Ini luar biasa sebenarnya. Tengah sudah itu, sedang. Sebelumnya nggak pernah dikasih skala itu. Berapa biasanya? Nah, biasanya 1 atau 2, bahkan tidak dinyatakan. Kan bebas dong, wong itu analisis kok. Saya, ini penting kan pendapat toh, saya kasih skala 4, Mas. Jadi bukan sedang dari 5. Berarti menurut saya mungkin terjadi. Kalau 5 sangat mungkin terjadi ya. Ini mungkin terjadi. Jadi skala 4 dari skala 5 saya kasih 4. Ya? Pemerintah kasih 3. Dari skala 5 tapi saya ingin tekankan kepada pemirsa. 3 itu berarti sebetulnya pemerintah juga nggak terlalu yakin kan? Kira-kira begitu loh. Nah, sayangnya pemerintah punya analisis lain di horizontalnya, namanya impact. Kalau misalnya itu gagal, dampaknya apa? Dampaknya juga 1 sampai 5. Kalau dampak paling berat itu 5. Nah, pemerintah hanya naruh angka 1. Ini kalaupun tidak berhasil pembiayaan utangnya, dampaknya nggak besar. Saya tidak tahu bagaimana cara menghitungnya dia. Nah, ternyata saya usut-usut karena pemerintah merasa masih punya cadangan fiskal. Namanya buffer ya, buffer fiskal. Lalu SAL yang kita pernah diskusikan, itu juga jadi alasan. Saya tapi sudah menghitung, wah ini enggak juga. Saya kasih skala 3, Mas, terhadap dampak, bukan 1. Nah, gitu cara ngitungnya. Maka, atau kalau saya mau lebih buruk lagi sedikit, mudah-mudahan ini buruk ini dengan maksud, ini penting ya, ekonom atau apapun ya, saya pembelajar ekonomi, memberikan ramalan buruk itu bukan berarti saya langsung tepuk tangan kalau itu terjadi, bukan. Justru untuk mengingatkan kalau risiko sebesar ini harus ada mitigasi dong, dicegah. Saya nggak ingin betul-betul terjadi kan, dicegah. Nah, ya saya khawatir nota keuangan sejauh ini dan tadi pernyataan Menkyu yang sampean kutip tadi itu tidak menunjukkan sense of crisis, tidak prudent lah. Sudah bahwa ini kok nggak dianggap masalah ya, gitu loh. Nah, kalau kita berhasil lolos di 2022, karena ya tadi kan udah tidak berhasil dapat 973, anggap aja dapat 800. Ya, berangkas kita SAL diambil, kan ingat loh, ada SAL kan, saldo anggaran lebih, lalu diambil juga buffer stok. Jadi pemerintah tahun ini, tahun 2022, naruh belanja lain-lainnya besar, Mas. Berarti kan juga kalau saya mau bicara buruk, ya berarti pemerintah juga agak khawatir. Biasanya belanja lain-lain tidak sebesar itu, lebih dari 200 triliun. Nah, itu salah satunya adalah untuk mengcover kalau ada apa-apa ini. Dengan hitungan begitu, makanya tadi dia dampaknya 1. Tapi saya kan berhitung lagi, yang lain-lain itu kan bisa pandemi masih berlanjut, ya toh? Bisa ternyata ya macam-macam. Maka kalau buat saya, kalau 2022 bisa lolos dengan at all cost, berarti dengan seluruh sumber daya, bagaimana dengan 2023? Bagaimana dengan 2024?
Jika tidak dilakukan perubahan pengelolaan utang, pembiayaan utang dengan cara yang cukup mendasar, maka soal waktu gagal bayar kan, mengulur-ngulur waktu saja. Iya, iya. Itu pendapat Ya, saya. dan kalaupun lolos pun juga akan lolos dengan berdarah tahun 2022. Iya, begitu kenapa itu tema kita ini penting, Mas. Ya, Nah, oke. maka Dan kita supaya akan jangan happy. hoax kan kita harus tanya solusinya apa dong. Ya, ya, ya. Nanti sebelum saya tanya, saya tanya ke diri saya juga. Karena Dan kita tidak ingin menjadi siaran yang hanya nakut-nakuti kan. betul, betul. Kan tapi gini saja, Apa? kita pegang saja Bung Awalil. Pak Luhut sendiri sudah memastikan bahwa pandemi ini tidak mungkin selesai dalam waktu 2 tahun. Itu Nah, Pak Luhut ya kita pegang. Padahal para epidemiolog memperkirakan kita mungkin 3 sampai 5 tahun dan Indonesia akan menjadi negara terakhir yang keluar dari pandemi. Jadi itu yang saya kira yang kita mesti pegang ya. ya, maka Oke. dampak terhadap fiskal harus kita hitung kan, Mas? Ya. Ya, dampak terhadap kalau fiskal ada harus satu penutup yang bisa memudahkan para pemirsa ya, kita untuk menyimpulkan perbincangan kita yang cukup panjang tadi, apa kira-kira? ya. Sudah jelas bahwa beban utang kita di tahun depan, bayar bunga dan cicilan itu 930 triliun. Menurut hitungan pemerintah sendiri kan, ditambah perkiraan sedikit. Sementara pendapatan kita hanya 1.841. Sehingga kita merencanakan mencari utang. Neto 907 neto itu artinya ya bayar dan menerima. Maka kita harus cari utang punya belanja ya, belanja kita. Ya, kita akan harus mencari 1.500 triliun utangan, Mas. Ya. 1.500 triliun saya ingat. Ya. Nah, sementara kondisi pasar, kondisi Bank Indonesia, kondisi bank dan asing itu berbeda 2021 dan 2022. Oke. Nah, tetapi lalu solusinya apa? Kan begitu kan. Nanti saya dikira hoax juga kan, bahwa kalau sudah begitu maka akarnya yang kita periksa. Kita nih belanjanya yang kebesaran. Kalau belanjanya tidak terlalu besar, ya toh setidak-tidaknya kita menyelamatkan 2023 dan 2024. Ya toh? Belanjanya dikurangi berapa? Saya sudah menyarankan dari kemarin. Dari 2.700 itu mbok ya 2.300. Berarti kan selisih 400. Berarti utang di 2022. Nah, kalau masih ada waktu nih 2021, mbok kurangi 200 triliun. Berarti kan kita tadi yang beban yang di 2021 juga sedikit berkurang. Ya, 1.500 gitu, kurangin. Dari mana kita memotong itu? Kita kan sudah pernah diskusi. Kita kasih lagi diskusi. Jadi bukan tidak ada solusi, tapi mau nggak gitu loh menurut saya. Ya. Oke, kalau sudah diingatkan dan pemerintah tetap saja ngotot, kita perlu mengingatkan karena pemerintah tidak mengingatkan sebagai awak pesawat, kita ingatkan mulai sekarang tolong angkat ingat pinggang dan kalau tinggal berdoa saja. Mudah-mudahan kita selamat sampai di tujuan. Terima kasih Prof. Awalil perbincangannya ini. Dan kita masih akan lanjutkan lagi dengan topik-topik yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.